Goes rangkaian hari jadi RSUD Kota Madiun. Giat religi Wali Kota Maidi. Perhatian pemerintah akan lansia. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Madiun terus dioptimalkan. Wali Kota Madiun Maidi bahkan memberikan arahan langsung saat kegiatan goes rangkaian peringatan hari jadi ke-17 RSUD Sogaten tersebut Jumat lalu. Informasi ini akan kami rangkai dengan penyaluran bantuan bidang kesehatan dari sejumlah perusahaan berikut ini. Kita bergeser ke sisi selatan. Sesaat lagi Bapak Wali Kota Madiun akan tiba di Rangkaian peringatan Hari Jadi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Madiun berlanjut. Rangkaian peringatan ditutup dengan goes bersama Wali Kota Madiun Maidi, Jumat 28 Mei 2021. Kegiatan dilakukan terbatas dengan hanya diikuti sejumlah karyawan rumah sakit plat merah di Kota Pendekar. Wali Kota Madiun Maidi berharap peringatan menjadi sarana evaluasi akan pelayanan yang sudah berjalan selama ini. Hal itu penting agar pelayanan semakin baik ke depan. Wali Kota juga menyebut kinerja RSUD Sogaten sudah cukup baik sejauh ini. Terlihat dari banyaknya masyarakat luar daerah yang juga memilih pelayanan kesehatan di RSUD Kota Madiun. Respon mereka pun cukup baik. Namun, tentu tidak boleh cepat berpuas hati. Wali Kota Maidi menyebut jasa pelayanan kesehatan bakal semakin kompetitif ke depan, terutama di Kota Madiun yang akan segera bertambah rumah sakit baru. Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada karyawan RSUD Kota Madiun atas dedikasi yang diberikan. Kinerja rumah sakit memang tidak dapat dikesampingkan, apalagi dalam masa pandemi COVID-19. Tenaga medis dan kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Support yang diharapkan mampu memberikan semangat untuk terus melakukan pelayanan yang terbaik. Masih kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, kekurangannya tentunya akan menjadi program ke depan akan menjadi lebih baik. Yang sudah baik kita tingkatkan, apakah itu pelayanan, SDM, evaluasi ini penting karena dalam rangka ulang tahun itu salah satunya introspeksi diri. Kekurangan-kekurangan harus segera kita benahi. Alhamdulillah rumah sakit ini perkembangannya cukup luar biasa. Perkembangan artinya fisiknya semakin baik. Orang yang sakit dari luar sasarannya ke sini. Dan inilah yang menjadi kebahagiaan kita dan dia sering ngomong bahwa pelayanannya cukup bagus. Ini yang membahagiakan kita bersama. Oleh karena itu dengan ulang tahun ini semua SDM yang ada kita beri support dan nanti ke depan akan lebih bagus. Karena tenaga medis ini adalah tenaga satu-satunya yang ingin berkembang di depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bantuan dalam bentuk Corporate Social Responsibility atau CSR bagi warga terdampak COVID-19 di Kota Madiun masih terus berdatangan. Salah satunya dari PT Cipta Gagas Lestari yang diserahkan kepada pemerintah Kota Madiun di Puskesmas Tawangrejo Selasa 25 Mei 2021. Wali Kota Madiun Maidi memberikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Hal ini juga sejalan dengan pandangannya dalam menangani pandemi COVID-19, yakni dengan menguatkan imunitas masyarakat dengan makanan serta minuman yang bergizi, di samping vaksinasi dan menjaga protokol kesehatan yang ketat. Dalam hal ini, PT Cipta Gagas Lestari memberikan bantuan berupa 1.500 botol susu dan 1.000 cup minuman siap saji. Wali Kota lantas menindaklanjuti untuk segera melaksanakan pembagian kepada para lansia yang tengah melakukan vaksinasi di Puskesmas Tawangrejo.
Selagi memberikan susu, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini juga berpesan untuk terus menjaga protokol kesehatan, terutama penggunaan masker di tempat umum. Sebab vaksinasi saja belum cukup untuk melindungi diri dari penularan virus corona. Selain itu, Wali Kota juga menghimbau kepada para lansia untuk tetap rajin berolahraga. Ya, jadi ini CSR dari Wing ya. Jadi memang perusahaan-perusahaan itu saya himbau khususnya untuk menaikkan imun itu yang distributor susu, minuman yang sifatnya bisa naikkan imun saya suruh bantu. Sehingga dengan pola seperti ini COVID masih di lingkungan kita, tetapi warga itu semuanya sudah percaya diri bahwa harus mensehatkan diri. Protokol kesehatan tetap, dirinya dijaga untuk sehat setiap hari. Minuman, makanan bergizi. Jadi kalau di Madiun itu 6M, bukan 5M. Yang 6, makan bergizi atau makan sehat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Tenaga kesehatan merupakan pasukan garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Karena itu, sarana dan prasarana penunjangnya wajib terpenuhi. Tidak hanya untuk mendukung upaya penyembuhan pasien, namun juga melindungi tenaga kesehatan agar tidak tertular virus corona. Untuk membantu penanganan COVID-19 di Kota Madiun, ACE melalui Kawan Lama Foundation menyerahkan donasi kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, yakni berupa baju hazmat sebanyak 320 set. Prosesi penyerahan donasi berlangsung di kantor Dinas Kesehatan PPKB Kota Madiun, Jumat 28 Mei 2021. Kepala Dinas PPKB Kota Madiun, Dr. Deni Wuryani, sebagai pihak yang mewakili penyerahan bantuan tersebut memberikan apresiasi kepada tim S Hardware. Menurutnya, bantuan yang diberikan ini akan segera disalurkan kepada para tenaga kesehatan di rumah sakit, tempat isolasi, maupun puskesmas. Menurut Deni, kebutuhan baju hazmat di Kota Madiun masih cukup tinggi. Apalagi, hingga saat ini pasien COVID-19 di Kota Madiun masih terus berdatangan. Nanti akan digunakan oleh tenaga kesehatan yang memang ini diperlukan dalam rangka pencegahan ya, biar petugas kesehatan safe, aman di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang kalau di ruang isolasi ya dengan masyarakat yang terinfeksi, kemudian juga untuk pencegahan di lapangan, di puskesmas, teman-teman yang melakukan pelayanan di puskesmas juga demikian. Nanti kita gunakan kemungkinan juga nanti untuk teman-teman yang pemakaman juga akan memerlukan baju hazmat untuk keamanan mereka dalam bekerja. Sementara itu, Store Manager S Hardware Kota Madiun, Didit Purwanto mengungkapkan bahwa kegiatan sosial tersebut berlangsung secara nasional, tepatnya di 50 kota pada 26 provinsi di Indonesia dengan total 16.000 baju hazmat yang diberikan. Didit berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat, khususnya terhadap penanganan COVID-19 di Kota Madiun. Ini dalam rangka kita mengadakan CSR ya, PT Kawan Lama Foundation, yang mana ini program dari perusahaan manajemen untuk kita berkontribusi terhadap warga setempat, khususnya di Kota Madiun. Ya, harapannya kita bisa memberikan ikut berpartisipasi dalam program ini. Kita berharap bisa mensupport pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Meskipun dengan kita melakukan dagang, kita juga berharap bisa memberikan support terhadap pemerintah setempat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kegiatan bernuansa religi Wali Kota Madiun terus berlanjut. Setidaknya giat sholat Isya berjamaah terus berjalan dari satu masjid ke masjid yang lain. Tak hanya itu, pembacaan surat Yasin di rumah dinas Wali Kota juga kembali digiatkan. Berbagai perhatian diberikan pemerintah Kota Madiun saat peringatan Hari Lanjut Usia Nasional. Informasinya sesaat lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Kegiatan bernuansa religi terus ditingkatkan di Kota Madiun.
Tak hanya sholat isya berjamaah, kegiatan juga ditambah pembacaan surat Yasin kali ini. Sholat isya dan pembacaan surat Yasin bersama Modin itu berlangsung di rumah dinas Wali Kota Madiun, Jumat 28 Mei 2021. Seperti kegiatan religi sebelumnya, pembacaan surat Yasin juga sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT dan berdoa agar COVID-19 segera diangkat dari muka bumi. Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan COVID-19 ini sudah setahun lebih melanda semuanya. Berbagai upaya terus dilakukan termasuk memperbanyak doa kepada Tuhan agar COVID-19 segera meninggalkan kita semua. Selain itu, Wali Kota juga menitip pesan kepada para modin untuk disiplin protokol kesehatan sekaligus menjadi contoh di masyarakat. Protokol kesehatan penting mengingat COVID-19 ada dan berbahaya, apalagi kasus kembali meningkat setelah libur Lebaran kemarin. Penularan dapat diminimalkan dengan protokol kesehatan. Wali Kota juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para modin yang sudah turut berjuang dalam penanganan pandemi COVID-19. Salah satunya terkait pemakaman jenazah. Seperti diketahui, pasien meninggal dunia karena COVID-19 cukup banyak dan pemakamannya tidak mengenal waktu. Modin wajib hadir kapanpun juga. Tak berlebih kiranya, Wali Kota memberikan apresiasi kepada para modin di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Gelaran sholat isya berjamaah bersama Wali Kota Madiun Maidi terus berlanjut. Kali ini giat tersebut berlangsung di Musola Uslifatul Jannah, Jalan Pilang Utama, Pilang Bango pada Kamis 27 Mei 2021. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengajak para jamaah untuk fokus terhadap pendidikan anak. Pasalnya sudah 1 tahun lebih pembelajaran siswa sekolah diselenggarakan dengan sistem daring akibat wabah COVID-19. Sehingga dikhawatirkan materi kurang terserap maksimal, utamanya dalam membangun karakter anak. Oleh sebab itu, Wali Kota meminta dukungan dari orang tua terhadap program outdoor learning, di mana program tersebut bisa menjembatani antara pendidikan ke anak dan penanganan COVID yang ada. Selain itu, dirinya juga meminta masyarakat untuk saling menjaga para penerus bangsa ini. Jika dulu anak akan menciri khaskan dari guru, kali ini orang tua juga harus aktif menjadi tauladan yang lebih baik bagi anak. Di akhir sambutannya, Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan dan doa terhadap pembangunan di Kota Madiun. Selain itu, juga memberikan masukan yang tujuannya untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sholat isya berjamaah Wali Kota Madiun Maidi berlanjut Senin 24 Mei 2021. Kegiatan berlangsung di Masjid Al-Muhajirin Perumahan Taman Asri, Kelurahan Banjarjo kali ini. Wali Kota bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD melaksanakan ibadah sholat isya bersama masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yakni mulai memakai masker dan berjaga jarak, tidak ada bersalaman usai sholat, dan langsung dilanjut ramah tamah. Wali Kota menyebut kegiatan juga untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah. Fasilitas pendukung protokol kesehatan juga harus lengkap, mulai tempat cuci tangan, hand sanitizer, pengukur suhu, penanda berjaga jarak, alur keluar masuk areal tempat ibadah, dan lain sebagainya. Hal itu penting mengingat COVID-19 juga belum berakhir sampai saat ini. Wali Kota mengatakan kasus COVID-19 terus bertambah, penularan masih terus terjadi. Bahkan tercatat adanya peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Penambahan rata-rata di angka belasan dalam sepekan terakhir. Itu memang sudah diprediksi sebelumnya. Peningkatan kasus COVID-19 terjadi usai libur panjang. Hal itu tidak hanya terjadi di Kota Madiun, namun terjadi secara nasional. Karenanya, tepat kiranya langkah pemerintah melakukan pelarangan mudik. Wali Kota juga menyampaikan terkait jalannya pembangunan dalam kesempatan tersebut. Salah satunya terkait pembangunan lanjutan lapak UMKM. Pembangunan lanjutan tersebut rata-rata sudah mencapai 80%, termasuk di Kelurahan Banjarjo yang saat ini masih terus berjalan. Wali Kota berharap lapak dapat memacu perekonomian lokal masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia tanggal 29 Mei 2021, saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, mengajak semua lansia tetap semangat, berdaya guna, dan berkarya sesuai dengan kemampuannya dengan mendukung seluruh anggota keluarga di masa pandemi COVID-19. Para lanjut usia diharapkan terjaga kesehatannya dengan selalu melaksanakan 6M, yaitu memakai masker dengan tertib dan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menunda bepergian, dan menjaga serta meningkatkan imunitas dengan mengikuti program vaksinasi, konsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang, cek kesehatan rutin, olahraga teratur, berjemur, istirahat cukup, dan selalu berdoa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama lansia, keluarga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian pemerintah Kota Madiun akan warga lanjut usia tak perlu diragukan lagi. Selain berbagai bantuan, vaksinasi kepada warga lansia juga terus berlanjut. Sementara itu, Himpunan Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Madiun siap berkontribusi menggeliatkan perekonomian Kota Pendekar. Kepedulian pemerintah Kota Madiun kepada warga lanjut usia memang tidak perlu diragukan. Berbagai program diberikan untuk kesehatan lansia, termasuk vaksinasi COVID-19. Setidaknya 3.029 lansia di Kota Pendekar telah diberikan vaksinasi COVID-19 dosis pertama, sedang 1.291 diantaranya telah diberikan vaksin dosis kedua. Itu merupakan data dari Pemprov Jawa Timur setidaknya hingga Rabu 26 Mei 2021 kemarin. Proses vaksinasi terus berlanjut hingga menuntaskan semua sasaran sebanyak 16.164 lansia berdasar data Pemprov Jawa Timur tersebut. Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan, saat peringatan Hari Lanjut Usia di Bumi Pengemahan Rawabening, Kamis 27 Mei yang lalu, lansia menjadi salah satu prioritas karena termasuk golongan yang rentan, maka pemerintah memberikan perhatian lebih. Wali Kota Maidi juga menambahkan prinsipnya lansia harus senang. Pemkot memberikan sembako, cek kesehatan, tambahan asupan gizi dan juga diberikan kegiatan. Upaya tersebut terbukti berhasil, sebab angka harapan hidup masyarakat Kota Madiun mencapai 72,81 tahun. Artinya setiap kelahiran di Kota Madiun memiliki harapan hidup sampai usia 72 tahun lebih, setidaknya sampai usia lansia. Ya, 1 bulan sekali ada 2.000 lansia kita senamkan, kita kasih gizi, kesehatannya kita cek semua. Tapi karena ini COVID, maka lansia itu cukup kegiatan di posyandunya masing-masing. Setelah di posyandunya masing-masing, posyandunya akan tahu mendeteksi dini lansia yang ada di posyandu. Insya Allah kalau di posyandu ada kesulitan apa, nanti Puskesmas akan hadir, Puskesmas akan datang. Tapi yang sifatnya massal seperti belum lansia tidak bisa kita laksanakan karena rentan sekali. Lansia itu rentan. Karena rentan ya kita hindarilah pola-pola seperti itu. Insya Allah dengan kita hindari nanti lansianya sehat, tujuan pemerintah ini nanti juga terhindar dari COVID. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Kota Madiun dalam peningkatan perekonomian di Kota Pendekar bakal semakin ditingkatkan. Kadin bakal lebih banyak hadir dalam berbagai program peningkatan perekonomian skala lokal maupun besar. Harapannya perekonomian di Kota Madiun dapat semakin meningkat yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Madiun Maidi usai pertemuan dengan pengurus Kadin Kota Madiun di Sentani Garden Selasa 25 Mei 2021 mengatakan Kadin merupakan salah satu lembaga yang ikut membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian. Berbagai hal mengemuka dalam pertemuan tersebut. Salah satunya peran Kadin dengan koperasi pendekarnya yang akan diperluas membantu pelaku UMKM. Seperti diketahui, pemerintah Kota Madiun tengah meningkatkan ekonomi lokal melalui lapak UMKM di tiap kelurahan. Pembangunan tahap kedua tengah berjalan saat ini. Biarpun begitu, sebagian sudah termanfaatkan. Hadirnya Kadin diharap semakin mengoptimalkan program lapak UMKM tersebut. Tak hanya itu, Kadin juga siap membantu penambahan fasilitas pendukung. Seperti diketahui, Kadin sudah membantu 5 kontainer untuk dimanfaatkan pelaku UMKM. Salah satunya di Jalan Kartini. Kadin itu salah satu lembaga yang ikut membantu pemerintah dalam menggas ekonomi. Gas ekonomi salah satunya Kadin harus berperan. Gas ekonomi, gas fasilitas yang lain, sarana-sarana yang lain. Ini semua pengurus Kadin kita ajak untuk bergerak cepat. Artinya Kadin yang akan bisa ide-ide macam-macam. Kita punya ide dari segi ekonomi, dari infrastruktur. Ini Kadin semuanya bidang ke sana. Dengan pola seperti itu, insya Allah nanti teman berpikir ke depan semakin cepat itu ada. Karena kepala banyak lebih sempurna daripada kepala satu. Berbagai fasilitas tentunya akan banyak diberikan demi kemajuan perekonomian Kota Pendek. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Proyek pembangunan rumah ibadah umat Kristiani, Gereja Bethel Indonesia atau GBI, rupanya menemui halangan. Hal ini terkait syarat izin mendirikan bangunan atau IMB yang belum terpenuhi. Upaya mediasi pun dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun dan Polres Madiun Kota bersama pengurus GBI serta Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Madiun. Kegiatan tersebut terlaksana di Gedung GCIO, Dinas Kominfo Kota Madiun, Kamis 27 Mei 2021. Dalam pertemuan, Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan dan Asisten 2 Pemerintah Kota Madiun, Ahsan Srihasto, hadir sebagai mediator. Seperti diketahui, syarat pengurusan IMB rumah ibadah diantaranya adalah daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang. Selain itu, mendapatkan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh kepala desa atau lurah. Melalui pertemuan ini diharapkan polemik pembangunan rumah ibadah di Jalan Panglima Sudirman ini dapat terurai serta mampu memenuhi kebutuhan semua pihak yang terkait di dalamnya. Kapolres Madiun Kota mengatakan bahwa kerukunan umat beragama dan seluruh masyarakat di Kota Madiun harus tetap dijaga. Untuk itu diharapkan permasalahan ini bisa menemui penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Jalannya pembangunan pemerintahan wajib baik. Karena itu, diperlukan pengawasan untuk meminimalkan penyelewengan. Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas terkait pengawasan intern pemerintah digelar Kamis 27 Mei 2021. Kegiatan ini diikuti kepala pemerintah di daerah tak terkecuali Wali Kota Madiun Maidi secara virtual dari Balai Kota. Presiden Joko Widodo dalam arahannya menyebutkan laju perekonomian nasional ditargetkan meningkat 7% dalam kuartal kedua nanti. Namun hal itu tentu tidak mudah, apalagi serapan belanja pemerintah masih cukup rendah sampai saat ini, yakni 15% untuk APBN dan 7% untuk APBD. Tak heran, Presiden Jokowi menyebut untuk dilakukan percepatan realisasi anggaran.
Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo setidaknya memberikan 3 arahan untuk BPKP. Pertama, Presiden meminta BPKP dan APIP untuk meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah. Kedua, Presiden Jokowi menginstruksikan meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program. Ketiga, Presiden menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. Wali Kota menyebut arahan Presiden terkait laju perekonomian di angka 7% pada kuartal kedua merupakan tantangan nyata. Karenanya, pemerintah Kota Madiun tengah melakukan berbagai percepatan pembangunan guna mendongkrak laju perekonomian tersebut. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perdagangan memberikan pelatihan khusus, yakni bagi tenaga kelistrikan pasar di bawah naungan mereka. Prosesi pembukaan pelatihan berlangsung di ruang 13 Balai Kota Madiun, Jumat 28 Mei 2021. Wali Kota Madiun Maidi pun hadir untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Madiun ini mengatakan bahwa listrik merupakan kebutuhan utama. Maka, pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi kelistrikan adalah tugas yang sangat penting guna mendukung kegiatan sehari-hari, utamanya pada kegiatan jual beli di pasar tradisional. Pada kesempatan itu, Wali Kota menghimbau kepada para petugas untuk dapat mengerjakan pekerjaannya secara optimal, serta terus meningkatkan kemampuan diri, tidak hanya untuk menunjang pekerjaan, tapi juga membuka kesempatan untuk peluang yang lebih baik. Wali Kota berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat khususnya bagi para peserta yang mengikuti pelatihan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wacana percepatan pembangunan usai Lebaran di Kota Madiun terus dikebut. Rapat koordinasi digelar Senin 21 Mei 2021. Rakor bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD dipimpin Wali Kota Madiun Maidi di ruang 13 Setda Kota Madiun. Rakor digelar guna menentukan langkah pembangunan yang tepat dalam waktu dekat. Wali Kota mengatakan ada banyak pekerjaan yang belum bisa dikerjakan secara maksimal karena kemarin masih sering turun hujan. Pasalnya, APBD 2021 belum terserap maksimal lantaran beberapa pembangunan belum berjalan lancar. Seperti diketahui, ada banyak rencana pembangunan tahun ini. Pembangunan trotoar dan pembangunan lanjutan lapak UMKM yang beberapa sudah berjalan. Sejumlah pembangunan lain masih menuju tahap pengerjaan, di antaranya pembangunan lorong seni, lanjutan sumber umis dari Patung Merlion sampai ke Jalan Kalimantan, pembangunan pedestrian di Jalan Jawa, renovasi Pasar Sleko, dan lain sebagainya. Wali Kota Maidi menginstruksikan agar mulai berjalan maksimal bulan ini. Selain itu, Wali Kota juga mendapatkan bantuan pemerintah pusat melalui program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Program ini diharapkan dapat semakin mengikis titik-titik yang dinilai masih kumuh di Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Lebaran di era corona dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun. Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban pada masyarakat khususnya selama masa pandemi COVID-19, pemerintah Kota Madiun kembali menggelar kegiatan rapat koordinasi peningkatan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Kecamatan Manguharjo, Senin 24 Mei 2021. Wali Kota Madiun Maidi hadir sekaligus menjadi narasumber pada giat tersebut. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu tak pernah lelah mengingatkan masyarakat terkait pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya selama masa pandemi COVID-19. Menurut Wali Kota Maidi, keamanan merupakan hal yang sangat mahal dan wajib dijaga bersama. Maka dari itu butuh peran bersama untuk menjaga dan meningkatkannya. Komunikasi yang terjalin baik antar seluruh elemen masyarakat dapat menyelesaikan segala permasalahan yang tengah dihadapi. Lebih lanjut, Wali Kota juga menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menaati aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini semata-mata untuk menjaga kesehatan dan keamanan bersama.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh 3 pilar di wilayah Kecamatan Manguharjo, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, LPMK, dan perwakilan perguruan pencaksilat di wilayah tersebut. Hari ini kita rakor keamanan. Jadi kita undang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perguruan, LPMK, juga dari Polsek dan Ramil, Pak Lurah, Pak Camat, kita undang semua. Artinya bahwa keamanan kita evaluasi karena aman itu mahal ya, aman itu mahal dan kota ini sudah aman. Maka ini kita tingkatkan, jangan sampai yang sudah baik ini akan menjadi tidak baik. Maka yang sudah baik ini kita pertahankan dan kita tingkatkan. Connecting kerjasama antar tokoh ini kita kedepankan, sehingga ada hal yang kurang berkenan itu sejak dini sudah kita ketahui. Ada masalah-masalah segera kita selesaikan masalah ini. Insya Allah dengan masalah-masalah kita selesaikan dengan baik, dengan tokoh yang ada, tentunya keamanan selalu ada di kota kita. Itu rakor dari hari ini sudah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali mengingatkan pentingnya memahami dan menghargai indahnya keberagaman. Sebab sikap ini menjadi dasar terciptanya hubungan yang harmonis dan solid dalam suatu negara. Hal ini disampaikan Wali Kota saat menjadi narasumber dalam kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial di wilayah Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jumat 28 Mei 2021. Kegiatan ini berlangsung di kantor kecamatan mengangkat tema persatuan dalam keberagaman. Wali Kota menyebut bahwa Kota Madiun sebagai area perkotaan memiliki keberagaman yang luas. Masyarakat dari berbagai suku, adat, ras, dan agama tinggal di wilayah Madiun. Tak hanya itu, Kota Madiun juga menjadi pusat bernaungnya belasan perguruan pencak silat. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh camat, lurah, LPMK, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan perguruan pencak silat di wilayah Manguharjo tersebut, Wali Kota juga membuka sesi tanya jawab dengan masyarakat. Wali Kota berharap masyarakat Kota Madiun semakin menghargai perbedaan, serta menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di tengah perbedaan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri dan salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.